Di awal film, seorang ayah bernama Brian terlihat sedang bermain dengan putranya di halaman depan rumahnya. Namun, suasana tenang itu berubah menjadi kacau tatkala muncul dua mobil yang berisikan sekelompok gangster yang terlibat baku tembak. Brian pun kemudian dengan sigap melindungi putranya, tapi sayangnya putranya tertembak peluru nyasar dan akhirnya meninggal dunia. Brian yang tidak terima berusaha mengejar agar para gangster itu bertanggung jawab. Setelah salah satu mobil geng terguling, hanya satu kelompok yang tersisa berdiri. Brian kemudian mengambil batang besi dari tong sampah. Namun, dia berhadapan langsung dengan pemimpin geng bernama Gonzales yang keluar dari mobilnya sambil membawa pistol. Alih-alih mendapatkan keadilan atas kematian putranya, Brian malah merasakan sakit ketika Gonzales melepaskan tembakan tepat ke tenggorokannya. Singkatnya, kejadian tersebut kemudian masuk ke berita lokal dan diusut oleh polisi. Sementara itu, Brian selamat setelah menjalani tindak operasi dan perawatan selama kurang lebih 4 bulan di rumah sakit. Brian akhirnya terbangun bersama istrinya yang selalu setia menemaninya. Namun, Brian ingin segera bangun dan membalaskan dendam atas kematian putra kesayangannya, meskipun pada saat itu Brian masih pincang. Faktanya, dia bahkan tidak dapat berbicara lagi karena ia bisu secara permanen akibat luka tembak yang diterimanya. Beberapa hari kemudian, Brian diizinkan pulang. Dalam perjalanan pulang, Brian melihat semua orang di jalan sebagai musuh yang harus dibunuh dan disingkirkan, seolah-olah mereka semua bertanggung jawab atas kematian putranya. Sesampainya di rumah, hati seorang ayah hancur ketika harus menerima kenyataan bahwa putra kecilnya sudah tidak ada lagi. Hari-hari yang biasanya diisi dengan bermain kini telah berlalu. Brian sangat marah dan masih belum bisa menerima kematian putra kesayangannya. Hari-hari berlalu dan Brian hanya menghabiskan waktunya di garasi untuk minum-minum. Komunikasinya dengan sang istri kemudian memburuk, bahkan pertemuan tatap muka pun jarang terjadi. Hal ini tentu saja berdampak besar pada rumah tangganya dan kehidupan Brian secara keseluruhan. Saat dia duduk di halaman, Brian teringat kembali pada hari ketika putranya terbunuh oleh peluru nyasar. Rasa sakitnya tampaknya tidak pernah hilang. Jadi daripada hanya duduk-duduk tanpa melakukan apapun, Brian yang tidak lagi peduli dengan hidupnya sendiri sangat ingin membalaskan dendam. Dia memulai rencananya dengan pergi ke kantor polisi untuk mencari tahu wajah para pelaku. Setelah mendapatkan informasi tentang Gonzales dan anak buahnya, Brian memposting foto mereka di papan di garasinya. Dia memulai serangkaian latihan fisik dan belajar menyerang dengan senjata. Ambisi Brian adalah membunuh semua orang di dewan pada tanggal 24, sehari sebelum Natal. Dia melatih fisik dan keterampilannya dan membeli mobil bekas untuk membalas dendam.
Sebagai seorang mekanik, tidaklah sulit bagi Brian untuk memodifikasi mobilnya agar lebih baik, dilengkapi dengan berbagai fitur menarik yang siap menghadapi situasi tak terduga. Tidak cukup hanya berlatih secara fisik dan memodifikasi kendaraannya tentunya, Brian juga menghadiri kelas menembak untuk meningkatkan keterampilan dan kepercayaan dirinya. 3 bulan kemudian, istrinya akhirnya menyerah dan memutuskan untuk pulang ke rumah orang tuanya setelah Brian tidak lagi ingin memperbaiki hubungan rumah tangganya. Brian hanya fokus pada rencana balas dendamnya. Kehidupan Brian pun hancur total seketika dan tidak ada kesempatan untuk kembali. Tak mau berlama-lama bersedih, Brian langsung turun ke lapangan untuk menguji mobilnya. Brian kemudian mengamati Gonzales dari kejauhan untuk memastikan targetnya dan menemukan beberapa orang kepercayaan Gonzales. Hal ini memudahkan Brian untuk menentukan target pertamanya. Saat hari eksekusi semakin dekat, Brian melakukan pelatihan terakhirnya. Setelah hampir 7 bulan pelatihan terfokus, Brian akhirnya menunjukkan kemajuan luar biasa karena semua aspek yang diperlukan untuk balas dendam tercapai dengan sempurna. Suatu hari, Brian memutuskan untuk berbelanja di lingkungan tempat Gonzales dan gangsternya tinggal. Saat dia hendak meninggalkan pintu, seorang anak kecil mengingatkannya pada sang putra. Tanpa sadar, Brian memeluk erat anak itu, merasakan kerinduan yang amat dalam karena belum bisa ikhlas kehilangan putra kesayangannya. Saat sedang memasukkan belanjaan, Gonzales tiba-tiba muncul dan ternyata menjadi sosok yang disenangi dan diidolakan di lingkungan sekitar. Mata Brian dipenuhi dengan dendam. Dia ingin menusuk Gonzales saat itu juga. Namun, Brian secara tidak sengaja menabrak pacar Gonzales saat dia hendak melakukannya. Orang tersebut juga kurang memiliki etika dan sopan santun karena dia dengan sengaja menumpahkan es krim ke wajah si Brian. Hal ini membuat Brian semakin marah dan ingin melakukan balas dendamnya. Sehari sebelum hari eksekusi, Brian mulai melancarkan aksinya. Dia pergi ke rumah salah satu orang kepercayaan Gonzales bernama Carlos. Meskipun Brian tidak memiliki pengalaman di dunia kriminal, dia sangat ingin membobol rumah Carlos. Tidak peduli apa latar belakang seseorang, tidak peduli berapa banyak pengalaman yang dimilikinya, ketika orang yang dicintainya terluka atau hidupnya direnggut, orang biasa seperti Brian yang tidak pernah melakukan kekerasan dapat memiliki tekad seperti ini untuk mendapatkan sebuah keadilan. Brian memaksa Carlos untuk mengisi formulir dengan pertanyaan-pertanyaan seperti nama gengnya, siapa saja rekannya, di mana mereka berada, dan bisnis yang mereka jalankan. Ketika Carlos selesai menuliskan semuanya, terjadilah pertarungan sengit. Namun, tekad Brian yang jauh lebih kuat memungkinkan dia untuk memenangkan pertarungan. Dia menyeret tubuh Carlos dan meninggalkannya di depan rumah seorang detektif polisi, lengkap dengan surat yang berisi semua pengakuan Carlos. Hari itu, sehari sebelum Natal, Brian terlihat sedang mempersiapkan diri.
Dia membawa berbagai peralatan seperti rompi anti peluru, bahkan peledak buatan tangan dan kemudian senjata api. Kemudian dia melakukan ziarah ke pemakaman putranya untuk terakhir kalinya. Singkatnya, Brian tiba di lingkungan tempat Gonzales dan gengnya tinggal. Secara kebetulan, dia melihat dua gangster mencopet dan melukai pasangan pejalan kaki. Tepat setelah kedua gangster itu menyelesaikan aksinya, Brian segera berbalik. Dia menjepit mereka berdua ke dinding rumah. Setelah berhasil membunuh keduanya, Brian memotong jari mereka dan kemudian mengirimkannya ke Gonzales. Tujuannya adalah untuk membuat Gonzales berpikir aksi tersebut dilakukan oleh kelompok gangster saingan. Brian sendiri telah merencanakan semua ini untuk mengadu domba kedua kelompok gangster itu. Malam itu, Gonzales mengirim sebagian besar anak buahnya untuk menyerang gangster lawan. Di tengah keributan, seorang polisi wanita terlihat campur tangan membahayakan nyawanya sendiri. Melihat situasi ini, Brian perlu membantunya dengan memecahkan konsentrasi gangster itu menggunakan keterampilan mengemudinya. Sayangnya, polisi wanita itu meninggal sebelum dibawa ke rumah sakit. Brian juga menyadari bahwa dia telah difilmkan oleh salah satu anak buah Gonzales. Dia segera mengambil telepon genggamnya, tetapi videonya sudah terkirim ke Gonzales. Karena sudah terlanjur terkirim, Brian memfilmkan dirinya sendiri sedang menembak bobohannya tersebut agar membuat Gonzales semakin marah. Gonzales juga teringat wajah Brian yang dia pikir telah meninggal 7 bulan lalu. Tidak senang dengan situasi tersebut, Gonzales memanggil tangan kanannya bernama Ruiz untuk membawa kepala Brian. Namun Brian datang sendiri untuk memancing mereka keluar. Dia memimpin pengejaran sampai ke jembatan layang. Di sana, Brian menangis lagi teringat akan putranya. Namun, waktu tidak mengizinkannya untuk berkutat pada kesedihannya, jadi Brian segera menginjak gas lagi. Saat Ruiz dan anak buahnya mengejar, Brian kemudian menemui jalan buntu. 3 gangster sedang melakukan transaksi di tempat itu. Alih-alih takut ataupun mundur, Brian yang tidak peduli dengan nyawanya sendiri nekat menerobos tanpa peduli pada ketiga gangster tersebut. Brian bahkan berhasil membuat Ruiz mengalami kecelakaan, termasuk menjatuhkan salah satu gangster yang mengejarnya. Pada saat yang sama, seorang detektif yang mendapatkan petunjuk tentang alamat gangster tersebut memutuskan untuk bertindak sendiri tanpa bantuan timnya. Sementara itu, Brian terlihat sedang beristirahat tepat saat Gonzales mengirim pesan grup di salah satu ponsel anak buahnya. Pesan tersebut meminta pasukannya yang tersisa untuk berkumpul di markas. Brian memanfaatkan kesempatan itu untuk menghabisi mereka semua. Singkatnya, Brian berhasil masuk ke gedung itu dengan cukup brutal. Dia segera meraih senapannya, memanfaatkan tangki sepeda motornya yang bocor. Tepat saat Gonzales dan pacarnya sedang berdansa sambil menikmati efek obat bius, Brian berhasil menghabisi semua pasukan di bawahnya. Sekarang dia harus menaiki tangga ke lantai tempat Gonzales berada, tetapi itu bukanlah tugas yang mudah karena dia mungkin akan mati di jalan saat dia menghadapi selusin anak buah Gonzales.
Namun, Brian tidak peduli dengan hidupnya sendiri. Entah dia hidup ataupun mati, setidaknya dia bisa melenyapkan lebih banyak gangster yang telah mengganggu banyak orang. Orang yang tidak takut mati akan lebih mudah melakukan tindakan tanpa banyak berpikir. Brian segera memasang jebakan berupa kawat peledak untuk mencegah siapapun memasuki ruangan tempat Gonzales berada. Ruiz ternyata masih hidup dan berhasil selamat dari kecelakaan itu. Tepat saat mereka berdua bertarung, 3 anak buah Gonzales kemudian muncul. Namun Ruiz nampaknya adalah orang kuat yang tidak bisa mati bahkan setelah ditembak 2 kali. Oleh karena itu, Brian memutuskan untuk menggunakan metode lain, yaitu mengambil senapan mesin kaliber besar. Tak lama kemudian, detektif pun tiba, tepat pada waktunya untuk menangkap semua gangster. Tepat saat dia hendak menangkap Brian, pacar Gonzales muncul dengan senapan mesin ringannya, memaksa mereka berdua untuk berlindung. Brian akhirnya berhasil keluar dari sisi kiri gadis itu. Meskipun dia ingin menembaknya sebagai balasan atas es krim yang telah ditumpahkan padanya, Brian masih punya hati nurani dan membiarkannya untuk pergi. Namun karena gadis itu berulah lagi, Brian terpaksa untuk membunuhnya. Sekarang giliran Gonzales, yaitu target terakhir dan satu-satunya yang harus dibunuhnya. Sebagai pemimpin gangster, Gonzales terlalu takut untuk keluar ke tempat terbuka, jadi Brian harus mengikutinya ke kamar pribadinya. Sayangnya bagi Brian, dia menemukan dirinya dalam posisi sulit ketika Gonzales menodongkan pistol ke kepalanya. Namun, detektif tersebut berhasil menembak Gonzales di bahunya dari belakang. Hal ini memungkinkan Brian untuk membalaskan dendamnya secara perlahan dengan cara mencekiknya sampai dia kehabisan napas. Dengan begitu, balas dendamnya pun selesai dan film pun tamat. Oke, sekian dulu untuk video hari ini. Bagaimana tanggapan kalian tentang film ini? Tulis di kolom komentar. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik komen, share kemanapun kalian suka. Terima kasih banyak telah menonton sampai akhir. Semoga kalian semua sehat selalu dan dilancarkan dalam setiap urusan-urusannya. Amin.